Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen kita tercinta, siapa lagi kalau bukan Ibu Yuni Fitriana SSTM Hahkes, yang vibesnya kayak Nagita Slavina. Selain cantik, beliau selalu kasih quotes-quotes yang positif banget untuk mahasiswinya. Pokoknya fans banget sama Ibu dosen satu ini ya. Oke, dari tadi saya nyerocos terus nih sampai lupa perkenalan. Karena pepatah tua mengatakan, "Cielah, tak kenal maka tak sayang." Kenalan maksudnya ya. Oke, oke. Oke, tak kenal maka kenalan. Udah kenal baru boleh sayang, kayak sama si doi. Aduh, parah parah parah. Oke, lanjut lanjut lanjut. Baiklah everybody. Perkenalkan, nama saya Yohanaini dari kelompok 3. Di sini peran saya sebagai narator sekaligus aktor yang berperan sebagai Ibu Nifas. Ya celah, kedengarannya tamak banget gue, banyak perannya. Oke oke, liatin nih acting gue, bisa acting gue, bisa. Sayangnya nggak good looking, makanya nggak jadi artis. Aduh apa sih muter-muter. Oke oke, oke nih ya. Kita langsung aja kenalin ini personil-personil dari kelompok 3. Ya, oke. Yang pastinya cantik dan kece. Bidan masa depan, please. Apa nih, calon bini idaman lah kata orang ya, katanya. Bidan lah. Oke, yang pertama, pemeran pertama kita di sini ada Sevia Anggraini, leader sekaligus sebagai bidan. Yang kedua ada anggota Sylvia Serlibet sebagai asisten bidan. Yang ketiga saya sendiri, Yohana ini. Udah ya. Oke, selanjutnya ada Sri Hadisti sebagai suami. Lalu yang terakhir ini ada Siti Munawaro sebagai ibu mertua. Oke, sekian perkenalan dari kelompok 3 ya, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama lagi. Yuk kita dengerin audio dari kelompok 3. Nikmatin aja ya, enak gak enaknya gitu. Oke, untuk Yuni dan teman-teman, selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ada seorang ibu bernama Nyonya E yang melahirkan di klinik Kasih Bunda, yang mana klinik tersebut adalah milik Ibu Bidan S. Bidan S dan asistennya telah menolong persalinan Nyonya E dengan selamat, dan alhamdulillah bayi yang dilahirkan pun selamat dan sehat. Kondisi Ibu Nifas atau Nyonya E ini sudah mulai pulih dan sudah boleh pulang karena keadaannya cukup baik. Tentunya sudah melewati masa pemantauan serta mendapatkan KIE dari Bidan S ya. Singkat cerita, menjelang 3 hari masa nifas, Bidan S dan asistennya melakukan kunjungan ke rumah Nyonya E untuk dilakukan pemantauan dan pemeriksaan pada Ibu Nifas Nyonya E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ibu Bidan dan asisten. Silakan masuk, Bu. Halo Bu Eni, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Bidan, silahkan duduk dulu Bu. Baik, terima kasih Bu Eni. Baik Ibu, di sini nanti saya dan asisten saya akan melakukan pemantauan pada Ibu. Nah, nanti Ibu akan dilakukan TTV terlebih dahulu untuk mengecek tekanan darah dan suhu. Nanti juga saya akan mengecek area vagina Ibu untuk melihat darah nifas yang keluar, sekaligus melakukan vulva hygiene atau membersihkan darah nifas yang tersisa ya Bu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu ya Bu. Ibu sehari ganti berapa kali pembalut ya Bu? Kira-kira 3-4 kali sih Bu. Mbak Silvi, tolong dicatat ya informasinya. Baik Bu. Berarti keluarnya masih banyak ya Bu ya? Ya, apakah Ibu merasakan ada keluhan seperti pusing, demam, atau yang lainnya Bu? Tidak ada Bu, paling ya masih nyeri-nyeri dikit. Alhamdulillah, Bu Bidan. Sepertinya istri saya tidak ada keluhan yang gimana-gimana ya, Bu. Ya, Pak, Bu, kalau begitu semuanya normal ya Bu ya. Nanti saya akan mengecek darah yang keluar, seperti warna dan baunya.
Bisa kita lakukan pemeriksaan sekarang ya Bu ya? Di kamar atau di mana ya Bu yang nyamannya saja? Oh, di kamar saja Ibu, mari. Iya Bu, Bu Silvi tolong siapkan alatnya ya. Baik Bu, sudah saya siapkan. Mohon maaf untuk Bapak bisa menunggu di luar sebentar ya. Nanti jika ada yang diperlukan, saya akan memanggil. Oh iya, baik Bu Bidan, silakan. Baik Pak, terima kasih. Dialog 2. Bidan S dan asistennya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu Nifas, yaitu Nyonya E, TTV, mulai dari tekanan darah, suhu, dan selanjutnya akan dilakukan vulva-hygiene pula untuk melihat lokea atau darah nifas yang keluar. Tujuannya untuk memantau kondisi pemulihan pada Ibu Nifas, apakah normal atau tidak. Baik Ibu, asisten saya akan melakukan tensi ya Bu ya. Mbak Silvi tolong dicek ya tekanan darah dan suhunya. Baik Bu Bidan. Permisi ya Bu Eni, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital untuk mengecek tekanan darah Ibu dan juga suhu Ibu. Baik Bu. Bu Bidan, untuk tekanan darahnya 120/80 dan suhunya 36,3 derajat Celcius. Baik Mbak Silvi, terima kasih. Nah Ibu, untuk tekanan darah dan suhunya normal ya Bu ya? Iya Bu Bidan. Terima kasih ya Bu Silvi. Baik, kalau begitu saya langsung memeriksa area vagina Ibu ya untuk mengecek darah yang keluar. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Oh, iya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Prosedurnya nanti Ibu rebahan dan mohon maaf pakaian dalam Ibu dilepas ya. Ibu rileks saja. Posisinya kaki dorsal rekumben atau mengkangkang ya Bu ya. Oh, iya Bu. Bu Silvi, tolong bantu saya melakukan vulva hygiene ya. Siapkan alat dan handscoon. Baik Bu, ini handscoon dan alatnya sudah saya siapkan. Baik Bu Silvi, terima kasih. Setelah persiapan alat dan cuci tangan, bidan dan asisten melakukan pengecekan serta vulva hygiene pada Ibu Nifas. Beberapa saat kemudian, pemeriksaan dan pengecekan darah atau lokea sudah selesai. Mbak Silvi, tolong dibereskan ya alat-alat yang sudah terpakai. Baik Bu Bidan. Bu Silvi, boleh minta tolong suami Bu Eni dipanggil dulu ya. Baik Bu. Permisi. Maaf Pak. Ada Ibu. Oh iya, ini ibu saya Bu Bidan, kebetulan baru pulang dari luar. Iya Bu, ada apa ya mencari saya? Ya Bu Bidan, saya Siti, ibu mertua Bu Eni dan suaminya ini anak saya. Oh iya Ibu. Bapak, maaf sebelumnya. Ibu Bidan meminta Bapak untuk masuk ke kamar terlebih dahulu karena ada yang akan disampaikan. Oh iya Bu, mari. Baik Bu Bidan, saya boleh ikut masuk tidak ya? Oh ya tentu. Mari Ibu, Bapak masuk dulu. Ibu bidan S meminta asistennya memanggil pihak keluarga untuk diberitahukan mengenai perkembangan kondisi dari Ibu Eni. Asisten bidan pun memanggil suami Bu Eni yang sedang duduk bersama seorang perempuan parubaya, dan itu adalah Ibu Siti, yang mana Ibu Siti adalah ibu mertua dari Ibu Eni, ibu dari suaminya Bu Eni. Beliau baru saja pulang dari pasar, dan saat mendengar anaknya, suami dari Bu Eni ini dipanggil oleh bidan, beliau juga ingin ikut dan melihat bagaimana hasil pemeriksaan kondisi menantunya. Bu, ini suami dan ibu mertuanya Bu Eni. Oh iya, baik Bu Silvi.
Terima kasih Ibu dan Bapak sudah berkenan masuk. Ya Bu Bidan, saya ibu mertuanya, namanya Bu Siti. Jadi ini ada apa ya Bu? Nah, jadi begini Ibu, Bapak, saya sudah melakukan pemeriksaan dan pengecekan. Untuk tekanan darahnya 120 per 80 mmHg dan suhunya 36,3 derajat Celcius. Lalu untuk hasil jumlah darah nifasnya masih lumayan cukup banyak. Warna lokea atau darahnya merah segar ya Bu, dan untuk baunya khas seperti darah. Apakah itu semua normal ya Bu Bidan? Iya Pak, semua itu normal. Untuk darahnya keluarnya banyak. Memangnya itu tidak apa-apa ya Bu? Tidak apa-apa Bu Siti, tetapi kemungkinan akan terjadi anemia jika berlebihan. Juga akan tetapi tidak apa-apa, semuanya itu normal untuk ibu nifas. Asalkan nutrisi ibu terpenuhi, semua makanan yang dimakan seimbang dan personal higienisnya tetap terjaga ya. Terutama area vagina harus rutin diganti pembalutnya, juga supaya tidak lembab dan tidak timbul gatal atau infeksi dan hal lainnya yang tidak diinginkan. Oh, seperti itu. Iya Bu, betul. Nah, saran saya ibu jangan terlalu bekerja berat dulu ya. Boleh belajar berjalan dulu supaya terbiasa nantinya. Untuk suami dan Bu Siti tetap mensupport Ibu Eni ya. Dan kalau bisa adik bayinya juga dibantu diasuh ya Bu, Pak. Karena Ibu Eni juga perlu istirahat yang cukup agar pulih kondisinya seperti dahulu. Baik Bu Bidan, terima kasih arahannya. Baik, Ibu, Bapak, untuk pemantauan sudah selesai ya. Semua baik-baik saja. Bu Eni, bagaimana? ASINya lancar ya, Bu ya? Alhamdulillah lancar, Ibu. Alhamdulillah. Tetap teruskan ya, Bu, untuk pemberian ASINya selama 6 bulan ke depan. Ya, tanpa memberi makanan atau minuman lainnya sebelum waktu yang dianjurkan. Dan untuk ibu harus banyak makan makanan yang bergizi ya Bu ya, seperti sayuran hijau, buah-buahan, telur, daging, dan lain-lain yang mengandung banyak vitamin, agar ASI ibu juga tambah lancar. Baik, Bu Bidan. Baik, saya rasa ibu, bapak semuanya sudah mengerti dengan arahan saya ya. Jika ada keluhan baik dari ibu atau bayinya, atau hal lain yang tidak wajar pada masa pemulihan, segera hubungi pihak pelayanan kesehatan ya Bu, Pak. Atau datang saja langsung ke fasilitas kesehatan. Kalau begitu saya pamit ya Bu, Pak. Minggu depan saya akan kembali lagi untuk melakukan kunjungan lagi. Baik, Bu Baik Bu Bidan, Bidan, terima kasih. Tibalah saatnya Bidan S dan rekannya berpamitan untuk pulang. Tetapi Bu Siti mencegah pulang dulu. Beliau menawarkan minuman untuk Bu Bidan sebagai tanda terima kasihnya, sekaligus agar Bidan dan asistennya istirahat sejenak. Bidan dan asisten pun mengiyakan permintaan Bu Siti untuk duduk sebentar sembari menunggu suguhan dari Bu Siti. Singkat cerita, setelah meminum suguhan Bu Siti, Bidan S dan asistennya pun berpamitan pulang kepada Bu Eni, suaminya Bu Eni, serta Bu Siti. Baik Bu, kalau begitu saya dan asisten saya pamit dulu ya. Nanti Bu Bidan istirahat dulu. Ini saya bikinin minuman. Sebentar nih. Nah, mari duduk dulu, tidak usah buru-buru. Walah Alah, Bu, tidak usah repot-repot. Tidak repot kok Bu, hanya minuman biasa. Duduk dulu sebentar Bu. Iya Bu Bidan, mari duduk dulu. Baik, Baik Pak, Pak, terima kasih. Beberapa saat kemudian, Ibu Siti pun datang dan menghidangkan minumannya. Mari Bu, minumannya silahkan diminum dulu, cuman seadanya. Oh alah Bu, ini juga sudah cukup. Iya Bu Siti, terima kasih ini minumannya. Bidan S dan asistennya pun menyeruput minuman secangkir teh hangat buatan Ibu Siti. Beberapa saat kemudian sudah selesai
Saatnya bidan S dan asistennya pun berpamitan untuk pulang. Ibu, Bapak, Bu Siti, terima kasih sekali atas minumannya ya. Kalau begitu saya pamit dulu bersama rekan saya. Kebetulan karena ada klien yang sudah menunggu di klinik saya. Dan saya dan rekan saya harus segera pulang. Oh iya Bu Bidan, terima kasih untuk kunjungannya memantau kondisi menantu saya. Mari saya antar ke depan Bu. Iya, mari Bu. Bu Eni, Bapak pamit dulu ya. Iya Bu Iya Bu Bidan, Bidan, terima terima kasih kasih kunjungannya. kunjungannya. Saya pamit ya Bu Siti. Terima kasih sudah diantar ke depan. Mari Bu. Mari, hati-hati di jalan ya Bu Bidan. Nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian hasil roleplay dari kelompok 3. Baik, di sini ada kesimpulan dan pesan yang akan disampaikan. Dalam roleplay kali ini adalah yang pertama, setiap tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan kesehatan dengan baik dan menerapkan kode etik sesuai dengan kewajibannya. Salah satunya dengan melakukan pemantauan terhadap ibu nifas. Sebagai bidan, kita mengetahui bahwasannya kesehatan ibu nifas itu sangat penting, dan sebagai bidan harus memberikan edukasi tentang pentingnya makanan bergizi. Contoh, makanan bergizi itu apa saja? Yang pastinya memiliki nutrisi yang baik dan gizi seimbang. Pertama, karbohidrat dari nasi, protein dari nabati dan hewani. Apa saja? Itu ada tempe, tahu, daging-dagingan, telur, kacang-kacangan. Lalu ada juga sayuran hijau dan buah-buahan. Itu bebas ya, apa saja. Karena tujuannya bagi ibu nifas adalah agar keadaan kembali normal seperti sebelum melahirkan. Dan dengan makan makanan yang bergizi, ASI ibu menjadi lebih lancar. Dan dalam keadaan nifas, ibu juga perlu memperhatikan tanda bahaya pada masa nifas. Contohnya, pendarahan lewat jalan lahir, keluarnya cairan yang berbau dari jalan lahir, demam lebih dari 2 hari, bengkak pada tubuh, terutama di bagian muka, tangan atau kaki dengan sakit kepala dan kejang-kejang. Ada juga bengkak pada payudara yang kemerahan dan disertai rasa sakit. Yang terakhir, mengalami gangguan jiwa. Nah, ayo selamatkan dan jaga ibu nifas hingga sehat kembali dan berikan dukungan yang terbaik agar bisa menjalani masa nifasnya dengan senang. Demikian roleplay dari kelompok 3. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dalam pelafalan dan audio yang mungkin kurang sesuai karena keterbatasan kami. Terima kasih untuk kelompok 3 atas kerjasamanya, dan terima kasih pula pada Ibu Yuni atas bimbingannya, serta teman-teman yang tercinta yang sudah mendengarkan cuitan audio dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.